Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel Multi Elektro. Terima kasih teman-teman sudah klik video ini ya. Kali ini saya mau coba kasih tips teman-teman untuk perbaikan kulkas teman-teman ya. Sebenarnya perbaikannya sudah beberapa hari yang lalu dan nanti saya kasih cuplikan videonya yang udah saya coba kerjakan teman-teman ya. Dan teman-teman semua ya jangan lupa tinggalkan like dan subscribe-nya, karena like dan subscribe itu gratis teman-teman semua. Kalau kalian semua sudah like dan subscribe, teman-teman sudah membangun channel ini dan memberi support untuk saya juga memberikan tutorial apapun tentang elektronik ya yang saya tahu dan kita belajar bareng. Oke teman-teman, ini di depan saya sudah ada termostat teman-teman ya. Ini termostat untuk kulkas, tapi saya lupa juga ini buat merek apa. Tapi tentunya ini termostatnya sudah keadaan rusak teman-teman ya. Nah di sini saya mau menjelaskan gimana termostat yang masih bagus dan juga cara penyetelannya. Kalau memang nggak mau diganti, bisa dengan cara menyetelnya. Oke teman-teman bisa lihat dulu video saya yang satu ini ya, biar teman-teman semua paham. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah klik video ini ya. Saya ada perbaikan kulkas Panasonic. Nah ini dia penyakitnya nggak mau cair karena termostat yang bermasalah. Ini harus nempel. Nah sensornya nggak nempel. Kita ngecekkan termostat. Ini harus nyambung. Mantap gitu. Nah ini seharusnya ya, ini di sini. Nah saya pindah. Oke, nah seharusnya gini, nempel gini. Nah ini yang benar. Nah, oke untuk teman. Oke teman-teman, ini udah saya coba bersihin. Nah ini udah nggak ada bunga esnya lagi tuh, udah bersih. Sensor bawah udah saya pasang. Nah termostatnya masih aman. Oke, kita coba saya rapihkan, seolah aman. Bismillahirrahmanirrahim, semoga awet. Oke, untuk teman-teman semua, kalau misalkan kulkasnya juga kebanyak kembang es, diperiksa bagian sensor itu ya, entah kemungkinan lepas. Kalau memang itu keadaan terpasang, cek bagian termostat, biasa ini yang rusak biasanya. Oke, semoga bermanfaat ya. Oke teman-teman, itu dia tadi video secuplik aja ya yang saya kasih tahu. Saya sempat memperbaiki kulkas Panasonic, itu keadaannya nggak mau mencair maksudnya kembang esnya banyak teman-teman ya yang nggak mau mencair bahkan. Nah itu penyebabnya dari termostat teman-teman ya. Bisa dari termostatnya itu bagian sensornya itu nggak nempel teman-teman di bagian evaporatornya ataupun bagian nggak kena kembang esnya ya, karena kan fungsi dari termostat ini adalah menyambung putus untuk mengatur suhu tentunya ya, mengatur suhu kulkas, yang mana ada aturan dari, kan ada dari termostat itu ada putarannya ya, ada putaran dari 1 sampai 3 ataupun seterusnya ya. Nah itu buat ngatur suhunya, tapi karena sensornya itu enggak nempel di bagian evaporatornya, jadi sensor suhunya ini enggak berjalan teman-teman ya, enggak bisa berfungsi dengan semestinya. Nah di sini saya mau coba kasih sedikit tips aja untuk teman-teman semua. Kalau umpama punya kulkas merek apapun itu yang mau diperbaikin, tentunya yang kendala seperti yang video saya tadi ya teman-teman ya, yang kendalanya bunga esnya nggak mau mencair, salah satunya cek dulu bagian sensornya. Nah bagian sensornya ini nempel apa enggak. Kalau nggak nempel ya teman-teman semua coba tempelin aja di bagian sensornya, itu kemungkinan insya Allah beres ya teman-teman. Itu awalnya. Kedua, untuk kulkas yang nggak mau mencair, kemungkinan dari termostatnya sendiri. Dan teman-teman semua bisa pengecekan ya. Tadi di video tadi udah saya coba juga jelaskan, kalau memang termostatnya itu keadaan nyambung, ini agak blur.
keadaan nyambung ataupun normal teman-teman ya, itu pastinya keadaan terhubung. Tapi karena ini yang saya punya sudah rusak, nah ini mau saya coba putar ya. Ini keadaan sudah rusak, diputar gimana pun juga udah nggak mungkin bisa ya. Nah ini keadaan saya coba putar. Nah ini sampai mentok ya, ini sampai mentok. Nah ini ngurangin, ini besarin. Oke, nah ini keadaan udah rusak teman-teman ya. Kalau keadaan masih bagus ataupun normal pastinya nyambung. Nah ini mau saya coba dulu tes. Nah ini keadaan rusak pastinya nggak nyambung ya. Ini saya mode dioda. Oke, ini nah perutnya seperti aja. Nah oke, ini keadaan rusak teman-teman ya. Ini keadaan rusak, tentunya nggak nyambung sama sekali. Kalau misalkan dia nyambung positif, keluar buzzer seperti ini ataupun keluar nilai. Oke, kurang lebih seperti itu. Kalau memang keadaan normal ya, keadaan normal pastinya disambung gini. Keadaan multitester ada angkanya ataupun tersambung ya. Nah biasanya tersambung seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu cara ngetes termostat yang keadaan masih nyambung. Dan selanjutnya, kalaupun memang teman-teman semua keadaan termostatnya sudah dicabut dan dilihat keadaan masih normal, teman-teman yang masih nyambung, masih normal, teman-teman semua bisa ngatur termostatnya. Ini ada setelannya ya. Nah di sini ada setelannya, mana sih? Nah ini teman-teman semua, perhatikan bagian sini ya. Nah ini buat mengatur suhunya teman-teman ya. Ini buat mengatur suhunya. Kalau keadaan, kalau kulkas teman-teman semua cepat pembekuannya, cepat pembekuannya bisa ditambahkan ke kanan. Nah gini ya. Nah diputar sampai tek gitu. Nah setengah aja. Tapi kalau memang istilahnya dia lama bekunya, diputar aja ke kiri. Nah ini buat nyetel suhunya ya, buat nyetel suhunya. Nah tek gitu ya, sampai ini keadaan sudah rusak. Makanya sebenarnya kalau misalkan keadaan normal teman-teman ya, keadaan normal pastinya diputar ini bunyi tek gitu, diputar aja setengah aja dia bunyi klik gitu. Nah ini kalau misalnya ke kanan itu dia biar kulkasnya itu cepat mencairnya ataupun bunga esnya itu nggak tebel. Nah kalau misalkan ke kiri itu sebaliknya. Kalau misalkan ke kiri bunga esnya itu biar cepat ini ya, cepat keluar bunga esnya, cepat pembekuannya itu. Jadinya nyetelnya di sini ya suhunya. Nah kalau ini suhu yang tadinya, yang sebelahnya lagi ada nih setelan yang sebelahnya. Nah ini untuk ngatur timer. Nah untuk ngatur timer atau jamnya berapa menit relay harus bekerja dan juga berapa menit harus mati. Oke, di sini ada menitanya. Biasanya kulkas itu 15 menit sekali keadaan putus nyambung ataupun mati teman-teman ya. Berarti pengaturan suhunya di sini, pengaturan jam. Nah ini pengaturan waktu di sini ya. Untuk yang seperti ini ya. Nah ini pengaturan suhunya. Nah itu teman-teman ya. Kalau memang keadaan termostatnya memang masih nyambung, masih normal teman-teman ya, dan teman-teman semua nggak ngerti ataupun bingung cara nyetelnya, daripada ribet, daripada pusing, nah solusi terakhir yaitu dengan mengganti termostatnya teman-teman ya. Kalau teman-teman semua umpama nih ya punya tester seperti ini ataupun yang analog ya teman-teman ya, keadaan masih nyambung ya, masih nyambung, itu berarti masih normal, tapi memang termostatnya sudah error. Nah itu bisa teman-teman semua ganti aja yang baru dengan mbak contohnya aja ya, mbak contohnya termostatnya, kemudian mbak ke toko elektronik beli yang seperti ini umpama seperti contohnya, kemudian pasang, itu beres teman-teman ya. Nah itu permasalahan kalau keadaan satu mesin kulkasnya itu keadaan mati total, bisa dikarenakan termostatnya. Intinya kulkasnya itu nggak dingin sama sekali total, itu bisa dikarenakan termostatnya dengan cara menyambungkan. Kalau memang keadaan termostatnya ini nggak nyambung sama sekali, itu udah putus positif, harus diganti. Tapi beda lagi kalau termostatnya masih nyambung tapi keadaan error, harus disetel. Tadi ya saya bilang tadi, suhunya disetel. Tapi kalau memang nggak mau nyetelnya ataupun nggak mau pusing, ya udah ganti aja yang baru, beres teman-teman ya. Nah kurang lebih seperti itu yang bisa saya jelaskan teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua.
Mohon maaf kalau memang penjelasan saya yang agak ribet ataupun gambarnya yang kurang bagus. Saya berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, sejelas mungkin teman-teman ya. Saya juga masih banyak belajar. Oke teman-teman semua, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe-nya. Mudah-mudahan kalian sudah subscribe dan like, dimudahkan segala urusannya dan lancarkan rezekinya teman-teman semua. Mudah-mudahan ini ya bisa dipahami ya semua. Kalau memang kurang jelas bisa komentar aja. Oke semua. Saya mau ngomong apa lagi ya? Kurang lebih itu aja ya. Mudah-mudahan mudeng. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses ya.